Ya, selanjutnya di materi Bioinformatics of Proteins ini, kita akan coba melihat bagaimana suatu fungsi protein itu dia bisa diklasifikasi. Jadi kita paham bahwa setiap protein ini gitu ya bisa memiliki fungsi-fungsi yang spesifik ya. Tentunya bisa berupa mekanisme katalisis dari suatu reaksi enzimatis, bisa juga kemudian suatu protein itu melakukan transportasi dari ion-ion yang ada, ataupun kemudian protein itu melakukan interaksi dengan molekul-molekul DNA ataupun molekul-molekul lainnya. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa kemudian, melihat gitu ya, betapa banyak klasifikasi yang bisa kita lakukan berdasarkan dari fungsi yang dilakukan oleh protein tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian, suatu protein itu gitu ya, itu bisa, mempunyai fungsi yang, beraneka ragam gitu ya. Jadi mulai dari proses transportasi di sini, lalu kemudian ada enzymatic activity di sini, lalu kemudian sebagai signal transductions, kemudian cell-cell recognitions, lalu juga intercellular joining, ataupun kemudian dia terhubung attachment to the cytoskeleton, dan kemudian juga extracellular matrix ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya dari fungsi suatu protein yang memang dia bisa beraneka ragam. Nah, ketika kita berbicara klasifikasi dari suatu fungsi protein, maka juga kita akan berbicara tentang apa yang disebut sebagai isi number. Isi number atau yang disebut juga sebagai enzyme commission number, di mana enzyme commission number ini dia merupakan salah satu nomenklatur klasifikasi khusus untuk enzim itu untuk melihat reaksi-reaksi kimia yang bisa dilakukan oleh protein tersebut. Dan isi number ini dia tidak terkait dengan enzim-enzim yang spesifik, tetapi lebih kepada enzim yang dia bisa mengkatalisis pada reaksi-reaksi kimia yang ada. Nah, kalau misalnya enzimnya itu berbeda, dia berasal dari organisme yang berbeda, tetapi dia kemudian mengkatalis reaksi kimia yang sama, maka isi number-nya itu akan sama. Ya, jika kita bandingkan dengan UniProt itu sendiri, gitu ya, kalau UniProt maka dia akan membedakan satu protein dengan protein yang lainnya itu berdasarkan sequence asam aminonya. Jadi kalau pada isi number kita akan menemukan isi number yang sama, misalnya di manusia, di mencit, ya, ataupun kemudian di organisme lainnya yang dia memiliki reaksi kimia yang sama, maka isi number-nya itu akan sama. Tetapi pada database UniProt, pada pangkalan data UniProt, setiap protein itu akan mempunyai accession number-nya atau kode akseksinya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita bicara isi number ini, maka dia akan berisi kodenya itu dimulai dari huruf isi atau enzyme commissions, nanti kemudian dia akan diikuti oleh 4 angka ya. Di mana angka-angka tersebut dia akan mengindikasikan satu nomenklatur tertentu atau klasifikasi tertentu. Sebagai contoh kita lihat di sini untuk protein tripeptide aminopeptidases itu dia mempunyai kode isi 3.4.11.4, di mana isi tri ini yaitu adalah angka pertama itu berisi adalah hidrolase. Apa itu hidrolase? Itu adalah enzim yang secara umum menggunakan air untuk memecah molekul yang lainnya. Kemudian diikuti dengan angka 4, di mana angka 4 ini adalah hidrolase yang secara spesifik dia akan beraksi pada ikatan-ikatan peptida yang ada di substratnya. Lalu kemudian ada titik 11 lanjutannya, ini merupakan hidrolase yang dia dapat memotong ujung terminal ya dari asam amino dari sebuah kemudian polipeptida gitu ya.
Dan kalau kita bicara di belakangnya ada 4, ya pemotongan itu dia bisa macam-macam, tapi secara khusus gitu ya, ketika kita bicara tripeptide itu sendiri, kita merujuk pada nomor 4 yang ada di akhiran dari isi number ini. Nah, ini adalah contoh juga ya, isi number pada tripeptide aminopeptidase yang mempunyai kode isi 3.4.11.4, di mana di sini dia menunjukkan enzim yang berasal dari Lactobacillus helveticus yang berasal dari pangkalan data Brenda ya, yang berisi data-data terkait dengan reaksi kimia enzim. Di sini kita lihat bahwa kita bisa lihat di layar gitu ya, di sini ya, ini adalah kemudian reaksi dari mulai kemudian substratnya yaitu adalah alanin. Jika kemudian ditambahkan dengan H2O, maka triple alanin ini, tripeptide dari alanin ini dia kemudian akan dipecah menggunakan bantuan H2O karena dia merupakan enzim hidrolase, dan dia akan dipecah menjadi alanin ditambah kemudian dipeptida lainnya. Ini adalah contoh bagaimana kemudian informasi suatu protein atau enzim itu berdasarkan nomenklatur dari enzim commission number. Kalau kita lihat lebih detail lagi, jadi kode-kode seperti isi 1, yaitu berarti terkait dengan enzim-enzim oksidoreduktase yang terkait reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks. Lalu kemudian yang kedua ada transferase, yang ketiga adalah hidrolase, yang keempat adalah liase, yang kelima adalah isomerase, dan yang keenam adalah ligase. Nah, selanjutnya juga ya model anotasi lainnya yang sudah kemudian saya jelaskan juga itu adalah gene ontology. Sekali lagi, gene ontology itu dia akan mengklasifikasikan atau akan menganotasi suatu gen atau produk protein ataupun enzim itu berdasarkan 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah biological processes, yang kedua adalah cellular component, dan yang ketiga adalah molecular functions. Di mana masing-masing database itu dia di kelompok-kelompoknya dia dibuat terpisah. Jadi ketika kita menganalisis GO pada satu nama protein ataupun kemudian gen, maka gen atau protein itu akan mempunyai 3 kategori, dia akan mempunyai 3 hasil. Yang pertama adalah apa biological process yang bisa dilakukan oleh protein atau gen tersebut. Yang kedua, di mana dia dilokalisasi, yaitu adalah dalam kategori seluler komponen, dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa berpengaruh pada molecular function-nya itu sendiri. Nah, ini bisa kita gunakan tentunya gitu ya dengan menggunakan kode aksesi yang memang mengikuti karakter atau nomenklatur dari gene ontology itu sendiri. Nah, jadi ini adalah yang pertama adalah terkait dengan seluler komponen. Ya, jadi ini adalah komponen seluler yang bisa kemudian berupa struktur-struktur anatomi seperti retikulum endoplasma ataupun kemudian nukleus, atau dia bisa berupa juga adalah produk dari suatu gen tertentu, misalnya ribosom, proteasom, ataupun kemudian berupa protein dimer. Jadi kalau kita misalnya memasukkan metiltransferase, maka secara otomatis nanti hasil analisis GO itu dia kemudian akan menunjukkan misalnya, oh kalau metiltransferase dia seluler komponennya atau lokalisasi selulernya itu dia akan berada misalnya di vakuola, di retikulum endoplasma, ataupun kemudian di mitokondria, tergantung dari kemudian karakter dari protein atau enzim tersebut. Lalu kemudian yang kedua itu adalah biological processes, di mana biological process ini dia merupakan satu series of events, jadi itu adalah satu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh enzim gitu ya, yang dia memang terkait dengan molecular function-nya itu sendiri, yang merupakan kategori yang berbeda dalam gene ontology. Salah satu contohnya misalnya adalah biological process ini misalnya adalah signal transductions atau kemudian pyrimidine metabolism. Kadang memang kita bingung untuk membedakan antara biological processes ataupun molecular functions. Tetapi secara prinsip biological process itu biasanya dia menceritakan suatu proses yang lebih umum atau lebih general dibandingkan dengan
molecular function itu sendiri. Nah, jika dibandingkan molecular function, kategori molecular function, maka molecular function ini dia lebih bercerita tentang satu aktivitas tertentu yang sudah spesifik. Contohnya misalnya fungsi katalisis atau fungsi kemudian pengikatan, binding activities, yang memang dia terjadi pada level-level adalah molekuler, ya. Nah, dia bisa kemudian melihat dari sisi individual ataupun juga kemudian kompleks dari suatu gen tertentu, ya. Contohnya misalnya di sini ada catalytic activity, transporter activity, atau binding. Nah, ada lagi kemudian memang yang jauh lebih spesifik, pengklasifikasiannya dalam gene ontology untuk molecular functions itu seperti adenylate cyclase activity atau kemudian seperti toll receptor binding. Nah, di dalam ontologi sendiri, gene ontologi itu ada yang disebut sebagai topologi. Topologi itu merupakan suatu grafik yang kemudian dihasilkan dari hasil analisis gene ontologi yang merupakan grafik yang disebut sebagai DAG atau Directed Acyclic Graphs. Dan setiap grafik itu dia akan ada garis dan juga kemudian ada titik, di mana setiap titiknya itu dia akan digambarkan biasanya dalam suatu kotak tertentu dan kemudian nanti dia berisi satu geoterm atau terminologi dari geo tertentu. Dan kemudian dia bisa secara hierarki kita bisa melihat jadi levelnya dari yang paling tinggi, kemudian dia tersusun sampai kemudian memang yang paling rendah di sini, gitu ya. Seperti contohnya misalnya pada biological process ini untuk misalnya hexose biosintetik dia akan punya dua parents di situ, ada hexose metabolic process atau kemudian monosaccharide biosintetik process, ya. Kalau kita bicara biosintetik proses, berarti itu adalah tipe-tipe dari metabolic proses. Dan kalau kita bicara monosakarida, itu karena kemudian heksosa sendiri itu adalah merupakan monosakarida. Jadi ketika gen itu dia berperan dalam heksos biosintetik proses, maka otomatis dia akan dimasukkan ke dalam kategori yang pertama adalah heksos metabolic proses, yang satunya lagi itu adalah monosaccharide biosintetik proses. Nah, ini adalah contoh dari gene ontologi, dari hasil analisis gene ontologi. Misalnya ini adalah mulai dari biological processes, ini terdiri dari misalnya ada development, ada behavior, ada cellular process, ada physiological process, gitu ya. Nanti kemudian turun lagi bahwa behavior itu ada locomotory behavior, locomotions, dan seterusnya. Jadi dia akan tersusun hierarkinya sampai kemudian ke level yang sangat spesifik. Contohnya misalnya di sini pada biological prosesnya, misalnya di ujungnya dia terhubung dengan proses migrasi dari neuron, gen-gen atau proteinnya. Sedangkan di sisi lain dari aspek metabolisme itu, gitu ya, nah, dia terhubung dengan apa yang disebut sebagai mRNA processing. Sedangkan dari molecular function, ya, ini di ujungnya maka dia akan terkait dengan fungsi dari RNA binding itu sendiri. Nah, ini adalah contoh hasil analisis gene ontologi, ya. Anda bisa lihat di gene ontology interface, kita bisa melihat berdasarkan nama gen ataupun kemudian protein, bisa juga menggunakan accessions, dan ini juga kita bisa menggunakan geoterm atau kemudian ID dari pangkalan data geo itu sendiri yang sudah memang baku. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang protein sequences databases and tools di sini, kita perlu ingat gitu ya bahwa core dari bioinformatics itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan database itu secara efektif dan efisien. Dan kalau kita berbicara tentang bioinformatics of protein, jangan lupa bahwa kemudian ada 3 jenis database yang perlu kita jadikan sandaran gitu ya. Yang pertama adalah UniProt, di mana dia adalah dikategorikan sebagai pangkalan data yang terlengkap, komprehensif,
bisa terhubung dengan pangkalan data lainnya. Yang kedua adalah PFAM yang merupakan domain database. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu ada EC, Enzyme Commission Number, dan juga kemudian GO yang dapat mengklasifikasikan fungsi-fungsi dari suatu protein. Baik, itu untuk materi yang terkait klasifikasi dari fungsi-fungsi protein.